Seorang agamanya tergantung siapa temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka urusan teman dekat, tengok, lihat siapa yang akan kita jadikan kawan kita. Kenapa? Dia yang menjadi tolak ukur agama kita. Jangan sampai ketika sudah masuk liang kubur, tiba kiamat, di sana kita menyesal sebagaimana yang digambarkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah dalam suratul Furqan ayat 27, 28 sampai 29. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Di hari kiamat orang-orang zalim gigit jari, menyesal dengan mengatakan apa? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba di dunia aku ikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah celakanya diriku, coba aku tidak jadikan si fulan sebagai kawanku dan temanku. Laqad adallani anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh kawanku ini yang menyesatkan aku dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Cocoklah ungkapan para salaf kita, apa kata mereka? Al-jaru qabla ad-dar. Kalau milih rumah, lihat dulu tetangganya baru cari rumah. War-rafiqu qabla at-tariq. Kalau mau musafir, lihat dulu siapa kawan kita safar sebelum kita musafir. Karena apa? Karena yang namanya kawan, sebagaimana ungkapan Arab, as-sahibu sahibun. Yang namanya kawan, entah dia yang menarik kita atau kita yang menarik dia. Manusia terbaik di muka bumi ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa kawannya? Kawannya adalah manusia-manusia pilihan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin Nabi akan berkawan dengan Abu Jahal, enggak mungkin Nabi akan berkawan dengan Abu Lahab, enggak mungkin Nabi berkawan akan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memusuhi agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang Allah ciptakan nyawa kita sebagaimana dalam hadis yang sahih, al-arwahu junudun mujannada. Nyawa ini diciptakan oleh Allah berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minhu talab wa ma tanakara minhu ikhtalab. Kalau di akhirat nyawa kita diciptakan dengan orang-orang beriman, maka di dunia ketemu dengan orang beriman pasti nyambung. Tapi kalau nyawa kita di akhirat dahulu diciptakan oleh Allah tidak berkelompok dengan seseorang, maka kumpul satu tempat pun tidak pernah kita akan nyambung, apalagi kita akan bisa ngobrol dengan enak dan nyaman. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari ayat dan hadis ini memberikan bagi kita penjelasan yang nyata dan jelas bahwasanya inilah cara Islam untuk menyelamatkan kita sebagai seorang muslim dari dunia sampai di akhirat kelak. Dari ayat dan hadis-hadis yang tadi kita bisa mengambil beberapa fawaid. Yang pertama, perkawanan dan pertemanan kalau bukan dibangun atas dasar mahabbatullah, cinta karena Allah, kemudian bukan didasari atas iman kepada Allah Azza wa Jalla, fa innaha tanqalibu yaumal qiyamah adawah. Hari kiamat akan terbalik 180 derajat. Di dunia dia membantu kita, kita membantu dia, tapi ternyata di akhirat dia memusuhi kita, kita memusuhi dia. Yang kedua, hadis dan ayat itu mengajarkan kita bagaimana pentingnya ikhtiar al-jalisus salih, teman duduk yang baik. Bukankah di dunia ini banyak orang masuk dan terjerumus dalam kejahatan gara-gara teman? Bukankah kita ini di antara asbab kita masuk Islam karena berangkat dari teman kita paling dekat, orang tua? Yang disebut oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak yang lahir Islam, yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi orang tuanya, kawannya terdekat. Kemudian faedah yang ketiga, yang namanya kawan, mau tidak mau pasti punya pengaruh besar pada diri seseorang. Itu sebabnya pepatah Arab mengatakan, anil mar'i la tasal wasal qarinahu. Mau bertanya tentang seorang, jangan langsung tanya dia, nanti dia akan ngeles.
Tapi kalau mau tanya hakikat seseorang, tanya siapa kawannya, engkau tahu siapa orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik, menjadikan kita orang-orang yang pintar dan cerdas memilih teman dan kawan. Jadilah orang-orang yang beriman, jadikanlah orang-orang beriman menjadi kawan kita dan imam kita, sehingga kita pun dari dunia dikumpulkan dan dikumpulkan juga sampai akhirat kelak. Dan berusahalah bagaimana yang menjadi kawan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti langkah beliau dan jalan beliau beserta para sahabatnya.